Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora akhirnya sampai pada vonis hakim. Dua terdakwa penganiayaan, Mario Dendi dan Shane Lucas, divonis sesuai tuntutan jaksa, yakni 12 tahun dan 5 tahun penjara. Kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora akhirnya memasuki babak baru. Setelah vonis untuk dua orang terdakwa penganiayaan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang. Terdakwa Mario Dendi Satrio divonis dengan pidana penjara selama 12 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Hakim juga memvonis Mario biaya restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Mario telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan untuk anak ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo itu. Menyatakan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menetapkan lamanya penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebankan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Faring sebesar 25.161.900 rupiah. Sementara itu terdakwa Shane Lucas Rotua Pangondian Lumban Toruan atau Shane Lucas divonis 5 tahun penjara dalam kasus penganiayaan David Ozora. Majelis Hakim menilai Shane yang merupakan rekan terdakwa Mario dan menilai ada hal yang memberatkan Shane, yaitu keikutsertaannya dengan Mario dan telah merusak masa depan anak korban. Sementara itu hal meringankan bagi Shane, yaitu Shane sudah mencegah Mario melanjutkan penganiayaan meskipun terlambat dan mengakibatkan dampak yang fatal pada David. Menyatakan terdakwa Shane Lucas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Mario dan Shane dinilai terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penganiayaan berat terencana dan pasal perlindungan anak. Vonis 3 terdakwa kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora hampir sama dengan tuntutan jaksa. Mario Dendi Satrio divonis 12 tahun penjara dan wajib membayar restitusi 25 miliar rupiah. Sebelumnya, jaksa menuntut 12 tahun penjara dan restitusi sebesar 120 miliar rupiah. Shane Lucas divonis 5 tahun penjara, sama dengan tuntutan jaksa. Sementara anak AG pada April lalu divonis 3,5 tahun penjara. Anak AG sempat melakukan upaya banding dan kasasi, tapi upaya banding dan kasasinya ditolak dan telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Anak AG juga sudah dieksekusi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA. Atas vonis hakim hari ini, pihak Mario mengatakan akan pikir-pikir dalam rentang waktu 7 hari ke depan, apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan hakim. Silakan saudara bicara sendiri atau sampaikan penasihat hukum. Saya akan pikir-pikir terlebih dahulu, Pak. Baik, saudara punya waktu pikir-pikir. Jaksa pikir-pikir. Baik. Itu kan haruslah sesuai kalau pandangan kami ya, sesuai dengan kejadiannya. Nah, tapi ternyata majelis memiliki pandangan yang lain, cuman kami tetap menghargai dan kami akan pikir-pikir terhadap itu. Nah, kalau untuk kaitannya dengan restitusi, kami sangat bersyukur paling tidak ada satu hal atau beberapa hal yang sejalan dengan pembelaan kami, ya, di mana majelis hakim tidak membebankan pidana tambahan, pidana kurungan ataupun penjara. Ya karena memang hal tersebut tidak dimungkinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku ya. Ya, yang kemudian juga kaitannya dengan restitusi yang sangat besar yang diberikan oleh LPSK, itu kami juga sangat senang sekali kalau majelis juga memiliki pandangan yang sama ya, karena angka yang sebelumnya 120 miliar itu
Saya rasa itu angka yang sangat fantastis. Ayah korban anak David Ozora, Jonathan Latumahina, menilai putusan hakim yang menjatuhkan pidana maksimal kepada Mario dan Shane sudah tepat. Meskipun pihak keluarga juga mengaku kecewa karena nilai restitusinya jauh dari tuntutan jaksa sebesar 120 miliar rupiah. Dengan restitusinya yang 25 sekian, ya tentu saja kita kecewa karena itu jauh dari yang disampaikan ke dalam tuntutan. Tetapi hukuman utamanya kan kita udah dapat dan itu maksimal 12 tahunnya udah dapat. Sekarang kita tinggal bersiasat untuk bagaimana mengejar tambahan hukuman. Karena mau berapapun saya anggap saya nggak akan pernah ikhlas untuk menerima vonisnya. Tetapi kita juga tetap harus apresiasi majelis hakim. Penganiayaan terhadap David Ozora terjadi pada 20 Februari lalu di sebuah perumahan yang berlokasi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Atas penganiayaan yang turut melibatkan anak AG dan Shane itu, David Ozora mengalami cedera serius dan hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana respons keluarga David Ozora dan mengapa pihak Mario Dendi tidak langsung mengajukan banding atas vonis hakim? Kami bahas bersama Andreas Nahot Silitonga, kuasa hukum Mario Dendi, dan Melisa Anggraini, kuasa hukum keluarga David Ozora. Selamat malam Mbak Melisa, Andreas. Selamat malam Mbak Sini. Baik, Mbak Melisa, keluarga David Ozora puas dengan vonis hakim 12 tahun penjara untuk Mario Dendi dan 5 tahun penjara untuk Shane Lucas? Iya, tentu terkait dengan Mario Dendi sesuai dengan apa yang kami prediksikan melihat dari proses di persidangan. Akhirnya unsur-unsur terpenuhi secara sempurna tadi disampaikan di dalam putusan majelis hakim terkait penganiayaan berat rencananya sudah terpenuhi. Meskipun di dalam putusan terhadap Shane Lucas kalau dilihat dari hukumannya anak AG tentu hakim memandang perannya Shane Lucas masih di bawah anak AG ya, karena anak AG 3,5 tahun kalau dikonversi ke orang dewasa berarti 7 tahun. Tetapi kami mengapresiasi yang disampaikan oleh majelis di dalam putusannya sangat detail, menggambarkan secara utuh bagaimana proses penganiayaan ini dilakukan secara brutal tersebut, Mbak. Seperti itu. Mbak Melisa, tapi ada nilai restitusi yang jauh dari tuntutan jaksa dan LPSK. Apakah dipermasalahkan oleh keluarga David Ozora? Sebenarnya setelah kami mencermati dalam putusan majelis hakim, ini tidak turun sebenarnya nilainya. Tetapi majelis hakim tidak memasukkan proyeksi ke depan, hanya memasukkan terkait dengan polis asuransi yang mengcover biaya dalam 1 tahun. Ya, sehingga proyeksi ke depan tidak disampaikan oleh majelis hakim, lalu hakim juga memberikan narasi terkait kedepannya kuasa hukum ataupun keluarga korban bisa untuk mengajukan di dalam gugatan. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa hal termasuk sebenarnya nanti kami juga akan sampaikan jika di dalam upaya hukum selanjutnya ini akan berlanjut kira-kira seperti itu terkait dengan restitusi. Ini kan sebenarnya sudah ditunjuk institusi yang berwenang diberikan amanah oleh undang-undang adalah LPSK. Nah, seperti apa dalam putusan ini hakim mengeliminir buat kami melihat hakim ini sebenarnya mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi korban di dalam putusannya, hanya tidak memasukkan seluruh proyeksi seperti itu, Mbak. Jadi keberatannya ada di restitusi ya, yang dari 150 miliar kemudian menjadi 25 miliar rupiah. Iya, mungkin juga terkait dengan eksekusinya seperti apa, daya paksanya dan lain sebagainya. Baik, Mas Andreas, kenapa pihak Mario, Anda tidak langsung mengajukan banding soal vonis hakim 12 tahun penjara ini? Ya, yang pertama memang itu adalah hak untuk terdakwa maupun penasihat hukumnya itu untuk berpikir. Nah, saya rasa hak itu memang harus kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena memang harus banyak hal yang harus kita cermati dalam putusan yang sudah dibacakan tadi. Cuman secara garis besar kami sangat mengapresiasi ya semua yang telah dilakukan ya, baik oleh korban, hakim, semua pihak yang terkait. Artinya semua hadir di dalam persidangan ini untuk mencari keadilan, termasuk juga klien kami. Jadi masih pikir-pikir begitu ya, Mas Andreas? Iya. Oke, ada restitusi yang jauh dibandingkan tuntutan jaksa, 25 miliar rupiah dalam vonis hakim hari ini. Apakah ini Mario bisa langsung membayarnya karena pada restitusi sebelumnya dari tuntutan jaksa kan mengatakan tidak bisa untuk membayar sebanyak itu. Setelah turun bagaimana? Ya, sebenarnya itu juga menjadi salah satu bahan yang kami pertimbangkan ya, apakah kami bisa menerima
perhitungannya. Cuman sudah bergeraknya dari 120 miliar menjadi 25 itu merupakan suatu hal yang sangat kami syukuri ya. Di mana walaupun LPSK menjadi lembaga yang memiliki kewenangan, seharusnya LPSK juga bisa berkaca dari apa yang sudah terjadi di dalam persidangan ini, bahwa perhitungannya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan atau dipakai lah tidak-tidaknya oleh majelis tingkat pertama. Artinya dari 120 miliar memang titik keberatan kami adalah bagaimana nilai proyeksi ke depan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ternyata sudah terjawab bahwa majelis juga sependapat dengan kami bahwa nilai 118 miliar itu memang tidak bisa dipergunakan di sini. Jadi dengan 25 miliar rupiah dalam vonis? Ya, dengan 25 akankah miliar dipenuhi? Masalah pemenuhan itu selalu ada dua sisi ya. Satu dari sisi kemauan, Mario sudah menyatakan dalam beberapa kesempatan dia mau. Cuman masalah kemampuan itu yang saya menjadi ragu ya, karena memang dari sisi dimintakan 25 miliar terhadap orang atau seorang laki-laki yang masih berusia 19 tahun belum bekerja dan tidak memiliki aset. Di mana juga keluarganya pun ya sekarang sedang dalam proses pidana juga, gratifikasi, dan semua aset dari keluarga ini sudah di freeze ya, dan baik itu uang maupun juga asetnya. Jadi Mbak Melisa, tidak mampu Mario untuk membayar restitusi 25 miliar rupiah? Ya, saya rasa kenapa hukumannya juga maksimal di dalam putusan majelis hakim karena tidak ada iktikat atau keinginan atau statement berapapun yang mereka sanggupi di dalam proses persidangan waktu itu. Saya rasa jika mereka juga tidak menyanggupi di angka yang disampaikan oleh majelis hakim, saya rasa di upaya selanjutnya ini akan tetap maksimal. Buat kami akan tetap mengejar keadilan karena mengingat kondisi David ini tadi sempat kita serahkan sebenarnya dari jaksa kepada majelis hakim berkas terbaru terkait kondisi psikologisnya David, tetapi memang ada keterlambatan dari PPA menyampaikan itu. Ini dalam yang selanjutnya akan disampaikan terkait bukti psikis ini di mana anak usia umur 17 tahun, tetapi isi kepalanya anak 5 tahun 8 bulan, Mbak. Bisa kita bayangkan seperti apa masa depannya, bagaimana dia butuh pemenuhan psikologis, pendampingan khusus dan lain sebagainya. Jadi buat kami jika masih tidak disanggupi ya tidak apa-apa, mungkin akan menjadi maksimal sampai di ingkrah nanti. Oke, David tahu soal proses hukum dua terdakwa ini? Ada beberapa hal yang dia ketahui terkait kejadian memang dokter sampaikan ketika trauma berat di kepala itu akan ada beberapa hal yang skip di bagian-bagian yang trauma. Tetapi dia mengetahui pada saat ini ada proses hukum yang berjalan terkait dirinya. Tetapi random, memang emosinya David ini sangat meledak-ledak dan tidak bisa dinilai dalam waktu singkat. Sehingga seperti kita berkomunikasi dengan anak kecil, kadang ada emosinya, kadang datar saja gitu. Bahkan cenderung bisa membahayakan diri dan orang-orang di lingkungan. Jadi tidak bisa mengukur ketika dia bercanda dengan orang, powernya seperti apa. Dia tidak bisa punya empati, dia tidak punya daya ukur terkait dengan lingkungan dan dirinya. Ya seperti anak usia 4-5 tahun kita bisa bayangkan seperti apa randomnya. Baik, proses hukum selanjutnya masih menunggu apakah nanti jaksa memutuskan untuk banding atau dari pihak Mario Dendi juga akan memutuskan soal banding. Ini masih akan terus berproses. Terima kasih Mbak Melisa, terima kasih juga Mas Andreas sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.